perayaan Asada ini dilakukan dengan begitu meriah ya, disambut dengan begitu antusias. Nah tentu salah satunya adalah ketika kita bersama-sama juga mengikuti Indonesia Tipitaka Chanting ya, yang biasa dilakukan atau diadakan oleh Sangga Theravada Indonesia. Tetapi karena memang hari ini, terutama tahun sekarang ini, keadaannya tidak memungkinkan untuk melakukan perayaan Hari Asada yang didatangi oleh umat Buddha. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan umat Buddha untuk tetap merayakan Hari Asada adalah mengikuti via online atau YouTube. Nah, begitu juga pada kesempatan ini juga Sangga Theravada Indonesia juga mengadakan Hari Asada online, yaitu YouTube di Medcom ya, media Sangga Theravada Indonesia di YouTube. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara Dhamma, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam agama Buddha yang biasa kita praktekkan, yang biasa kita rayakan, memang secara besar ada 4 perayaan hari besar agama Buddha. Biasa yang pertama adalah Hari Waisak ya. Hari Waisak, Hari Tri Suci Waisak biasanya jatuh pada bulan Mei. Itu tepatnya tahun ini adalah di bulan Mei yang kemarin. Nah, Asada biasanya jatuh ketika 2 bulan setelah Hari Waisak. Maka setelah Pertapa Siddhartha Gautama menjadi Buddha, mencapai pencerahan, mencapai penerangan sempurna pada saat bulan Waisak di bulan Purnama, maka diceritakan bahwa selama 7 minggu ya, selama 7 minggu Sang Buddha setelah mencapai pencerahan itu berada di sekitar pohon Bodhi atau tidak jauh dari pencapaian sempurna. Dan setelah berada 7 minggu ya, 7 minggu setelah berdiam, maka diceritakan bahwa 1 minggu setelahnya Sang Buddha atas permohonan Brahma Sampati membabarkan Dhamma. Yaitu Sang Buddha membabarkan Dhamma yang pertama disebut Dhammacakkappavattana Sutta atau pembabaran khotbah Dhamma yang pertama. Nah, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha menyebutkan yang pertama adalah, atau di dalam khotbah Dhammacakkappavattana Sutta ini dikhotbahkan kepada 5 petapa atau teman Pangeran Siddhartha ketika bersama-sama bertapa menyiksa diri. Nah, artinya ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, ingin mencapai penerangan sempurna, ingin menjadi manusia yang sempurna, hampir 6 tahun beliau ditemani 5 orang yang disebut 5 petapa bersama-sama di hutan Urwela. Nah, pada saatnya ketika Pangeran Siddhartha atau petapa Siddhartha ini menyiksa diri dan setelah itu ditinggal oleh 5 temannya atau 5 pertapa, karena pada saat itu pertapa Siddhartha ini mulai makan ya. Artinya ketika menyiksa diri ini ada anggapan di India pada saat itu adalah pencerahan atau menjadi manusia suci itu hanya bisa diperoleh atau dicapai dengan cara menyiksa diri ya, menyiksa diri. Maka diceritakan bahwa petapa Siddhartha ini ketika bertapa di hutan Urwela ini betapa sangat menyiksa diri ya, menyiksa diri dengan harapan bahwa pencapaian pencerahan ini bisa didapat dengan cara menyiksa diri. Tetapi setelah hampir 6 tahun menyiksa diri ini, pertapa Siddhartha justru tidak mendapatkan manfaat. Nah, pencerahan ini justru
tidak datang mendekat. Maka pada saat itulah Pertapa Siddhartha ini mencoba atau mengubah cara bertapa, ya. Bertapa yang tadinya tidak makan, hanya makan sedikit. Nah, dengan tenaga yang lemah, maka Pertapa Siddhartha menganggap bahwa ini tidak akan mampu untuk mencapai pencerahan. Maka beliau memutuskan untuk makan, ya, makan sedikit atau untuk meningkatkan, mengembalikan tenaga yang awalnya adalah sudah mulai lemah. Nah, ketika 5 pertapa ini melihat, atau 5 pertapa temannya ini melihat bahwa Pertapa Siddhartha ini mulai makan. Nah, 5 pertapa ini mulai menganggap bahwa Pertapa Siddhartha sekarang sudah kembali ke duniawi, yaitu menikmati kesenangan dengan cara makan. Karena anggapan 5 pertapa ini adalah pencerahan hanya bisa didapat dengan menyiksa diri, dan ketika melihat Pertapa Siddhartha ini makan, mulai 5 pertapa ini mulai tidak yakin. Wah, ini Pertapa Siddhartha sudah mulai makan, sudah memanjakan diri kembali. Nah, akhirnya ditinggalkan. Nah, Pertapa Siddhartha ditinggalkan seorang diri. Nah, pada saat itulah kesempatan Pertapa Siddhartha untuk mempraktekkan meditasi, ya. Diceritakan di bawah pohon Bodhi, berjuang sendiri ketika Mara datang mengganggu dengan bala tentaranya. Nah, dengan kekuatan parami, dengan Pertapa Siddhartha ketika melihat betapa sangat dahsyatnya gangguan dari Mara, maka diceritakan bahwa Pertapa Siddhartha ini merenungkan bahwa sekarang saya sendirian, ayah saya tidak ada di samping saya, ibu juga tidak ada di samping saya, sanak saudara saya tidak ada, sahabat-sahabat saya tidak ada, saya seorang diri, diganggu begitu banyak Mara. Apa yang terjadi? Maka Pertapa Siddhartha ini merenungkan tentang parami yang sudah dilakukan dengan sempurna, dipraktekkan dengan sempurna di kehidupan yang lampau. Maka dengan menyatakan bahwa dengan parami inilah yang menjadi sahabat saya, maka perlu kita pahami juga bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan, kita juga bisa mengandalkan perbuatan kebajikan kita di masa lampau. Seperti ketika Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha ini mendapat gangguan dari Mara, diserang Mara begitu hebatnya, hanya parami yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, di akhir bahwa Mara ini tidak bisa mengganggu, tidak bisa menyerang Pertapa Siddhartha karena paraminya itu sudah sempurna, sudah kebajikannya untuk mencari pencerahan itu sudah lengkap, ya, 10 parami itu sudah lengkap. Maka dikatakan bahwa Mara itu juga akhirnya kabur, ya, ketika melihat bahwa Pertapa Siddhartha ini tidak bergeming sedikit pun, tidak terganggu oleh gangguan Mara. Dengan berjuang dengan usaha keras, akhirnya pada saat bulan purnama di bulan Waisak itulah Pertapa Siddhartha mencapai pencerahan. Nah, pada saat setelah mencapai pencerahan dengan permohonan Brahma Sampati, Sang Buddha membabarkan Dhamma, ya. Maka dilihatlah siapa orang yang harus saya ajarkan Dhamma. Maka ketika melihat kedua gurunya sudah meninggal, Larakalama dan Udakaramaputa sudah meninggal, maka Sang Buddha mengetahui bahwa saya dulu ditemani oleh 5 pertapa. Nah, akhirnya Sang Buddha datang ke Taman Rusa Isipatana untuk membabarkan Dhamma kepada 5 pertapa. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta dijelaskan bahwa ada 4 kebenaran mulia. Ya, ini yang menjadi inti dari ajaran Sang Buddha. Selama 45 tahun, apa yang diajarkan Sang Buddha pada ujungnya adalah 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah hidup ini berisi ketidakpuasan atau duka. Ya, hidup ini adalah duka. Salah satu Sang Buddha menyebutkan adalah penyakit itu adalah duka. Artinya
kita akan mendapatkan ketidakpuasan, ketidaknyamanan itu karena sakit. Maka inilah Sang Buddha menyebutkan bahwa sakit itu adalah duka, sakit itu adalah penderitaan bagi kita yang belum terampil di dalam Dhamma, bagi kita yang belum mencapai pencerahan. Apakah ada orang yang sakit jasmani tetapi tidak merasakan kesakitan, tidak merasa penderitaan? Ada. Sang Buddha sendiri kan sudah mengalami sakit jasmani. Ya, ketika beliau ingin dibunuh oleh Bante Dewadatta yang hanya terkena serpihan batu, nah itu kan luka jasmaninya, luka di kaki. Kalau kita luka jasmani, nah kita juga bisa menderita secara batin, secara mental. Tetapi karena Sang Buddha telah mencapai pencerahan, sudah menjadi arahanta atau arahat, maka Sang Buddha tidak mengalami penderitaan secara batin. Begitu juga mereka yang sudah mencapai arahat juga, karena kebencian, keserakahan dan kebodohan batin delusi ini sudah lenyap, maka walaupun jasmaninya sakit, tetap batinnya ini tidak sakit. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah kita. Kita ini kan belum menjadi manusia mulia, belum mencapai orang-orang dikatakan mulia, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Nah lalu kalau seandainya kita sakit, nah tentu kita akan menderita dua kali. Jasmani sakit, perasaan menangis, perasaan sedih, tidak nyaman, duka. Lalu pada akhirnya, pada saat sekarang ini, kita ini berlomba-lomba datang ke wihara, bawa dupa, bawa lilin, bawa bunga di depan altar, langsung semoga saya tidak berpenyakitan. Nah, sebetulnya Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu juga sudah menyatakan bahwa kepada Upasaka Anathapindika, Upasaka Anathapindika, ada yang diharapkan orang itu menyenangkan, membahagiakan, tapi sulit didapat. Apakah itu? Orang ini ingin umur panjang, tetapi Sang Buddha menyatakan bahwa umur panjang ini sulit didapat walaupun diinginkan oleh banyak orang. Maka Sang Buddha lebih lanjut menyatakan, orang yang ingin mendapatkan umur panjang, yang ingin memiliki kesehatan yang baik, tidak hanya didapat melalui doa. Kalau kesehatan umur panjang ini didapat hanya melalui doa, nah tentu orang tidak akan kekurangan, semuanya juga akan sehat. Datang ke wihara berdoa, semoga saya sehat beneran, tidak pernah sakit. Nanti dokter tidak laku. Tetapi masalahnya adalah kesehatan umur panjang ini tidak didapat hanya melalui doa. Tetapi Sang Buddha menyatakan, membabarkan kepada Upasaka Anathapindika bahwa hendaknya seseorang yang ingin memiliki umur panjang, ingin memiliki kesehatan, harus melakukan jasa kebajikan yang mengarah pada didapatkannya umur panjang, didapatkannya kesehatan. Apa salah satunya? Kita membantu mereka, orang yang sedang sakit. Misalnya tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita sekarang sedang sakit. Apa yang bisa kita lakukan? Kita memberikan obat. Memberikan obat ini adalah tujuannya untuk kesembuhan. Kalau kita memberikan sesuatu yang mengarah pada didapatkannya kesehatan, pada akhirnya kita akan mendapatkan kesehatan. Karena kan Sang Buddha menyatakan bahwa seperti apa yang ia lakukan, itulah yang akan ia dapat. Berbuat kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan, berbuat keburukan mendapatkan penderitaan. Kalau kita berbuat kebajikan dengan memberikan obat dan orang itu sembuh, nah, karena kita memberikan kesehatan, kita juga akan berbalik menjadi orang yang sehat.
di dalam kehidupan kita mencelakai, melukai makhluk lain, kita juga akan berbalik, berpenyakitan. Karena kan ini dijelaskan apalagi di dalam Majjhima Nikaya Colakama Witangga, Sang Buddha menyebutkan suatu ketika ditanya oleh Brahmana Subha, yaitu putra dari Todea. Nah, putra dari Todea ini bertanya kepada Sang Buddha karena ada alasannya. Nah, alasannya adalah suatu ketika di dalam komentar dijelaskan bahwa ayahnya yang bernama Todea ini terlahir menjadi seekor anjing. Ya, menjadi seekor anjing. Sang Buddha memberitahu bahwa ayah atau anjing yang ada di rumah kamu ini adalah dulunya adalah ayah kamu. Nah, tentu sebagai seorang anak kan tidak percaya bagaimana mungkin ayah saya itu terlahir menjadi seekor anjing. Nah, karena tidak percaya, suatu ketika Sang Buddha memberikan saran agar anjingnya ini diberi makan dan setelah itu diminta untuk menggali harta benda yang dulu pernah disimpan. Karena ketika masih hidup, ayahnya ini menyimpan harta benda di dalam tanah. Nah, ketika anjing itu diminta untuk menggali harta benda itu, ternyata seperti apa yang dikatakan Sang Buddha, anjing itu menemukan harta benda. Artinya Brahmana Subha, putra dari Todea ini percaya bahwa dulunya berarti anjing yang sekarang ada di rumah saya ini adalah ayah saya. Karena masih melekat terhadap kekayaannya, ia terlahir menjadi anjing dan menetap di rumah. Nah, Sang Buddha menyebutkan adalah yang menyebabkan ayahnya ini terlahir menjadi anjing karena kekikiran. Karena ketika dia hidup sebagai manusia, sebagai Todea, ini kikir, tidak mau berbagi, tidak mau mempraktekkan dhamma, sila. Itulah yang mengantar akhirnya terlahir menjadi anjing di dalam Majjhima Nikaya kata-kata. Nah, karena merasa tertarik, akhirnya suatu ketika Subha ini atau Brahmana Subha ini datang menemui Sang Buddha bertanya, "Oh Sang Bhagawa, oh Sang Buddha, kenapa orang ini berbeda-beda? Ada orang yang umurnya panjang, ada orang yang umurnya pendek, ada orang yang sehat, ada orang yang berpenyakitan." Sang Buddha akhirnya menjelaskan, Pak, semua makhluk adalah pemilik karma sendiri, terwarisi oleh karma sendiri, lahir dari karma sendiri, berkerabat dengan karma sendiri, terlindungi oleh karma sendiri. Perbuatan apapun yang ia lakukan, karma baik atau karma buruk, itulah yang akan diwarisi. Lalu Sang Buddha menjelaskan, kenapa kok ada orang yang sering umurnya pendek, ada yang sakit-sakitnya? Karena ada orang ketika kelahirannya yang lampau suka menganiaya dengan tongkat, dengan pedang, menghabisi nyawa makhluk lain, menganiaya, membunuh.